Oke, perbaikan center Nightcore MH12 dengan keluhan gara-gara jatuh ya. Nih, rusak di area ini head ataupun modul, harus bongkar tutup atas. Kurasa yang sudah biasa menangani ya, kalau pribadi kayaknya agak terlalu beresiko. Kalau mau coba perbaiki sendiri silahkan. Ingat, untuk segala resiko ya emang ya ditanggung sendiri ya. Kalau nggak mau ya setidaknya mengurangi resiko yang fatal itu bisa ke teknisi yang khusus, biasanya khusus untuk menangani produk-produk tertentu. Contoh dari saya di sini itu alhamdulillah produk Nightcore nggak pernah absen ya, yang jelas dia selalu ada produk Nightcore, entah dari MH10, MH12 yang ini P12 ataupun seri lainnya itu ada saja. Dan ini udah down, udah selesai untuk proses ini. Alhamdulillah sedikit mulus ya, karena emang proses ini di bagian sini itu hal yang paling penting, hal yang paling sulit untuk membukanya. Otomatis itu ada cedera ataupun luka-luka kecil itu udah pasti ya. Jadi kalau kita mungkin ke depannya kita pikirkan untuk tingkat kenyamanannya, mungkin kedepannya akan dilakukan lebih baik lagi. Ini ada beberapa yang ternyata ada yang cacat-cacat ya, nanti kita infokan ke pemilik ataupun yang punya bahwa ini cacatnya di bagian mana saja. Ada 1 2 3 ada cacat, ada pasti ada ya. Yang jelas daripada nggak jadi sih, emang cacat ada. Dan untuk fitur lainnya nggak ada masalah ya. Tadi malam coba kuras baterai sampai habis dengan mode high lama, itu mentok sampai 3,5 volt, itu pun masih nyala terang ya. Kita mau coba sampai benar-benar habis karena waktunya cukup, kita langsung gunakan fitur chargernya. Kita sambil nunggu jam 1 atau jam 2 malam, ketika sempat bangun dari tidur, kita cabut, kita ukur tadi dia sudah full penuh ya. Jadi untuk ini fitur charger oke. Untuk unitnya sudah oke, karena jatuh dia nggak mau nyala. Ada spare part yang terlepas atau terlempar ya, bahasanya ya ngeri ya, terlempar. Itu ada yang terlepas ataupun yang terlempar. Dan ya biasa untuk produk center Nightcore seri MH ya, itu ataupun P itu kebanyakan Nightcore di sini. Waduh, lemnya mantap ya. Jadi untuk bongkar ini benar-benar dah, kalau enggak ini wis kopong guys. Kalau enggak kopong wis lecet muter, itu udah jaminan. Dan untuk ini udah selesai. Terima kasih sudah menonton channel saya. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe. Untuk yang baru nonton video ini boleh di scroll ya, video saya ada beberapa banyak. Dan di sini alhamdulillah
cukup rutin ya untuk seri Netcore ataupun produk Netcore. Ada lagi sebenarnya produk-produk center yang kurasa cukup bagus ya, masih kerabat dengan Nightcore. Itu ada beberapa contoh dari produknya Convoy, Workhorse, Sovereign, Leioya, Jetbeam. Terus ada lagi yang Ciansky, Lumintop, Himalayan. Terus intinya yang masih saling bersaudara ya, itu kurang lebih seperti itu. Untuk produk-produk dari yang lainnya, entah dari Philips ataupun dari Deli, Crisbow, terus ada lagi merek lainnya yang udah ikut brand elektronik ya, biasanya seperti itu saya belum pernah nyoba ya. Jadi di sini mungkin ada kawan yang mungkin istilahnya sudah memakai brand center dengan brand tersebut, gimana hasilnya, dan mungkin ada yang sudah bandingin dengan center-center yang biasanya dengan brand tertentu khusus untuk center. Itu biasanya ada perbedaan dari segi kualitas bahan dan ataupun deskripsi bahan body ya. Biasanya seperti itu sih untuk jenis-jenis elektronik, untuk membedakan jadi antara mana brand yang all elektronik ataupun dan brand yang fokus di satu tipe elektronik. Itu pastinya ada perbedaan dari segi bahan, kualitas, dan yang tentunya biasanya ada bahan-bahan khusus yang memang enggak ada di brand lainnya. Contoh kalau ini dia produk Nightcore, kurasa dia fokusnya hanya di center. Jadi dia enggak fokus ke unit lain ataupun elektronik lain, kita belum lihat. Biasanya bahannya dari segi bahan bagus, tampilan bodi bagus, dan otomatis untuk daya tahan bagus, desain oke, tingkat kenyamanan ya, terutama untuk center-center yang fokus ya, istilahnya dengan brand. Contoh ini dari Nightcore, dia brandnya khusus untuk center. Untuk ini dia biasanya fokusnya di area di LED ya, LED driver sama baterai. Biasanya nomor paling utama adalah LED. Banyak orang yang tertipu oleh center-center, kelihatannya gede bagus. Kita coba spill ya. Di sini ini contoh ada center gede, bahan sama, kelihatannya sama persis ya, namun ternyata sangatlah berbeda, di mana bahan yang satu ini adalah sejenis aluminium alloy, dan bahan yang ini itu bahannya bisa dibilang hampir kayak bahan bodi pesawat terbang ya, istilahnya kurang lebihnya seperti itu. Jadi berbeda, kalaupun dia aluminium, dia sejenis aluminiumnya beda. Yang jelas ini dia bahannya beda, dari segi setelah dicat pun beda ya, dia teksturnya halus, dan yang ini yang murah kasar. Dari segi harga beda banget. Contoh ini harga 70 nih 700.000. Terus untuk jenis LED kita, nah seperti ini ya, kita coba hidupkan mode high ya. Untuk LED-nya dia mode high seperti ini kurang lebih ya. Dia untuk center yang ini dia langsung modenya ke high, itu pun hasilnya nggak sebagus yang ini ya. Kita coba, nah spill ya, dua berjajar.
Kita coba fokuskan. Jadi yang satu putih ada kekuningannya, yang satu putih kebiruan. Jadi untuk jenis LED yang cahayanya putih kebiruan itu sangatlah tidak nyaman di mata. Memang irit ya, istilahnya cahaya sedikit cukup untuk menerangi, namun ketika hujan dia sama sekali hampir tidak berfungsi untuk melihat objek ya di luar ya, di outdoor. Itu dari segi LED-nya sangatlah berbeda. Bahan bodi berbeda, kualitas yang jelas kualitas pasti berbeda. Dan segi apa istilahnya penataan, dia menggunakan sistem pemerataan panas sempurna, dan yang ini pembagian panas ataupun peredaman panasnya dia sangatlah jelek atau enggak bagus sama sekali ya. Kalau ya lumayan lah, hanya cukup saja, dia cuma mampu handle sekitar 10 watt kurang lebihnya, cuma menghandle ya, cuma dia mentok menghandle 10 watt. Dan ini walaupun ini dia lebih bagus ya, kalau LED ini dipindah ke sini saya jamin nggak bisa bertahan lama, LED-nya rusak, drivernya juga rusak, yang lainnya rusak otomatis. Kalau ini pindah sini, contoh LED-nya saja dipindah sini, itu bisa aman dan otomatis LED-nya pasti akan rusak ya, karena emang ini LED-nya cuma coba lihat, dia 5 watt dan sedangkan di sini drivernya dia untuk tipe LED 10 watt ataupun 3 ampere. Driver 3 ampere, ini driver aslinya paling cuma 1,5 ampere. Jadi berbeda banget ya. Kalau LED ini pindah sini, dia kalau nggak panas ya mati LED-nya. Ini dipindah ke sini, otomatis pemerataan panasnya itu nggak sempurna, karena di sini modelnya cuma tepian ya, pinggirannya atau ring pinggirannya itu yang didinginkan. Untuk yang jenis yang satu ini, dia full total satu PCB LED itu ditempel di aluminiumnya ya, berbeda banget ya dua jenis ini. Otomatis tingkat kedetailan produk dan intinya itu lebih bagus banget yang ini ya. Dari segi harga saja sudah beda jauh, 70-700 anggap saja seperti itu, lebih mudah. Dan terima kasih, mohon maaf ya kita nggak salam pembuka, mungkin nggak salam pembuka, kita lupa ya. Jadi di sini sebagai pengetahuan umum saja, apabila Anda ingin punya senter yang cukup bagus, cukup lumayan bagus, itu saran saya carilah harga di yang jenis aluminium di atas 200.000 untuk jenis senter aluminium. Insya Allah nggak terlalu mengecewakan ya. Kalau emang ada duit lumayan banyak ya, carilah harga di atas 350.000. Kalau ada duit lagi yang banyak, carilah harga di atas 1 atau 2 juta untuk senter. Dan untuk tingkat warna cahaya ataupun tingkat hasil cahaya yang nyaman dipakai yaitu antara 4500K atau Kelvin sampai 6500K Kelvin ya, kurang lebih seperti itu untuk tingkat kenyamanan. Untuk semakin tinggi lumen itu semakin terang cahaya. Jadi cara mudahnya 100 lumen itu anggap saja 1 watt. Jadi kalau 600 lumen, 500 lumen itu 5 watt atau 6 watt. Untuk Anda yang pengen punya senter cukup bagus,
Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian, ditunggu video berikutnya. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.